sampah, terombang ambing di darat, got, sungai, bahkan di tengah laut lepas. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Creative Activity Studio. Jangan lupa berkarya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu. Dia dari komunitas Balai Sastra di Kota Tangerang. Oke, kita sebelumnya akan Kita mau terlebih dahulu. Tapi kita dari seturut keluarga besar Creative Activity Studio sebenarnya ingin mengucapkan bela sungkawa turut berduka atas kepergian salah satu seniman Indonesia, Po Omas dan Sapadi Djoko Darmono. Semoga amal ibadahnya diterima dan semoga untuk keluarga bisa diberi ketabahan dan kesabarannya. Amin. Amin. Baik, langsung aja di sini kita ulas bersama Bang Batik dan Bang. Alhamdulillah, baik, sehat. Santai dulu. dulu. Disebut dulu minumannya. Iya. Ini mantap. Kopi nih ya, bukan yang aneh-aneh. Aduh, Ya, kita positif. kita positif. Tanya bro. Oke, di sini gue mau nanya banget nih ya, sedikit apa namanya tuh Be, kalau misalkan orang kepo gitu. Soalnya kan gue tahu udah lama gitu kalau nama dari Balai Sastra sendiri dari temen gue juga, Ibe, waktu itu sempat kolaborasi ya. Benar. Dari- Pernah collab. Di sini juga Dari anak-anak sini sama anak Balai Sastra pernah collab. Oh iya, bagus banget itu. Di sini kan untuk seni-seninya sendiri Balai Sastra itu saya mau nanya nih, sejak kapan sih itu dibangun Balai Sastra itu sendiri, dan boleh nggak sih diceritain sedikit Balai Sastra itu? Ya. Untuk Balai Sastra itu sendiri, sebenarnya kita berdiri di 20 November 2016. 2016. Iya, 4 tahun yang lalu. kurang lebih 4 tahun yang lalu. Karena kita udah ngadain 3 kali enip ya. Wih. Pakai coklat-coklatan nih. Valentine kali. Nah, tapi berdirinya ini pun ada sedikit yang pengen ceritakan nih, kisahnya Iya. ada gitu. Oh. Kenapa nih bisa berdiri nih? Iya. Itu kita pengen tahu juga sih. Sama, gue juga soalnya belum tahu nih. Gue belum tahu. Dari generasi mana emang? Gue soalnya generasi kedua, jauh ya nih. Sekalian di sini. Berarti di guru sama murid. Iya. Bisa bilang. Hokage pertama sama Hokage kedua. Nah, jadi awal mulanya itu karena waktu dulu gue pas kuliah, gue pulang kuliah. Ini ada 4 orang yang nungguin gue di depan rumah gue. Waduh. Ngeri. 4 orang cuy. Gondrong aja. Buset. Jadi bogolok. Nungguin depan rumah. Iya, 4 orang ini punya kisah gitu kan. Dia bilang ke gue, "Bang, gue mau bikin nih wadah buat kesenian kebudayaan di kampung kita nih Bang," kata dia gitu kan. Nah kan gue tanya, ini wadahnya mau kayak gimana gitu kan? Karena kan bahasanya kan cuman suka doang, atau bahasa cuman ikut-ikutan Iya, doang. ikut-ikutan. Itu kan cuman nyapain badan doang gitu kan, karena nggak akan berlangsung lama gitu kan. Nah, ini kan gue karena bertempat di Darussalam, nama kampungnya Darussalam kan, Kelurahan Batusari. Ya dulu dia sempat bikin nama, awalnya tuh bukan Balai Sastra malah. Iya. Dia bilang, "Bang, namanya gimana kalau FDC itu, Forum Darussalam gitu maksudnya gitu." Oh, Jadi gitu. atau enggak misalnya kayak organisasi sekitar lah, Sekitar, ada iya, lingkupnya Darussalam aja Bang, gitu gitu. Wilayah itu aja. Kecil itu mah. Nah, habis itu gue bilang, kalau gua nyaranin nggak kayak gitu. Karena apa? Kalau lu model kayak gitu, kasihan orang yang Darussalam itu akan tersekat-sekat gitu kan. Betul. Nah, akhirnya gua ajuin nama Balai Sastra kan gua. Gua punya nama kata gua, namanya Balai Sastra. Dan ini sifatnya lebih universal karena semua menyeluruh orang bisa, semuanya, ya, betul. Nah, ini mewadahi lingkup-lingkup seni. Nah, itulah kurang lebih itu Balai Sastra itu berdiri. Dari 4 orang ini
dia ada Ujang, Ilham, Samsi, sama Yasin. Ya. Tahu lah. Awal mula nih 4 orang ini nih yang pelopor pertama gitu. Nah, alasannya mereka nunjuk lu itu apa, Bang? Iya, kan lu bukan RT. Iya. Cuma orang biasa yang Iya. kan. Mungkin ada sesuatu nih. Mungkin lu punya pemikiran yang luas gitu atau ingin berkembang gitu. Nah kebetulan sebelumnya dia kan itu di 17 Agustus masih tahun yang sama 2016 gue ngadain sebuah event ya kan, event 17-an sebenarnya, tapi malamnya gue rangkum dengan bahasa malam sastra. Malam sastra. Pementasan malam sastra 1 gitu kan. Malam sastra itu isinya kita ngundang juga seniman-seniman lokal gitu kan, teman-teman dari Beksi, dari Wiramuda dan lain-lain. Itu awal mula tuh, dan alhamdulillah tuh lancar ya kan sampai selesai. Dan paginya baru kita lanjut ke perlombaan seperti biasa, Berarti Agustusan gitu kan. di situ acara dulu baru lomba. Iya, acaranya kan di malam 17-annya, paginya lomba. Mungkin awal mula dari situ mereka melihat wah kayaknya nih memang berdiri di apa posisinya nih gitu, dalam artian tuh kayaknya emang dia ngerti nih, mungkin ya, gue juga nggak tahu gitu, atau mungkin dia bilang kayaknya dia dewa nih, gue nggak tahu juga kan. Dewa. Berarti emang udah tahu tempatnya, udah tahu posisinya nih. Dulu sih sama Ucok juga waktu bikin malam sastra itu. Malam sastra gue ikut. Tapi lu belum masuk ke Kalau Belum ada nama balai sastra tapi. Belum ada. Belum, sebelum nama itu ada. dari Salamai. Enggak, kita atas nama panitia Agustusan itu. Oh, Bikin acaranya. Yang ada nemtek kan. Iya, bikin nemtek. Nah, untuk Balai Sastra sendiri nih sampai sekarang anggotanya itu udah berapa sih? Nah, Kalau untuk anggota sih bisa dibilang banyak ya, cuma kan begitu. Kayak pohon pasti daunnya ada yang gugur. Betul. Jadi untuk sekarang sih kalau diperkirakan 40 mah ada. Banyak ya, Kurang udah lebih. lumayan banyak. Cuma mayoritasnya anak-anak sekolah. mayoritas anak sekolah. Berarti memang tertujunya emang untuk anak-anak yang masih bibit-bibit baru lah ya. Nah, untuk keseniannya sendiri apa aja nih Balai Sastra nih? Mencakup apa aja gitu, karya-karya seninya atau seni-seninya apa aja gitu? Buat masalah seni sih kita lebih apa sih? Banyak ya, karena kita bahasa kita wadah. Wadah itu kan tempat tampungan tuh. Jadi apa aja bentuk seni yang selama dia berkreativitas itu bisa kita tampung gitu kan. Nah sekarang yang berjalan kita ada seni tari, ya kan, musik, terus teater, ya kan. Nah kita sempat ada namanya lenong ya, namanya asal jeplak. Karena kita nggak bisa silat gitu kan, kita olah kata dan bahasa aja, jadi asal jeplak dah tuh. Dan sama satu lagi kita ada taman bacaan, namanya Balai Baca di situ. Terus kayak ini nih, balai kustik Ini Balai Kustik ini musiknya nih. Iya. Gue juga punya tuh nih. Emang lu musik? Punya di bagian tuh. Karena pernah kolaborasi. Iya. Berarti dulu lu yang mimpin dari kampung ini juga gitu. Dikata mimpin mah nggak mimpin, kita kolab aja sih, di sini mah nggak ada pemimpin. Jadi kita emang bareng-bareng juga. Kalau di organisasi sana sendiri ada gitu salah satu pemimpinnya yang membangun atau dari atas dasar masing-masing. Yang tadi dibilang bro, yang tadi dibilang ini ketua pertama. Enggak. Oh enggak. Jadi Balai Sastra itu pas dari pertama berdiri pun ketuanya yang pertama itu Yasin namanya. Oh berarti belum menentukan ketua di situ. Oh, udah itu ketua. Yasin Oh, langsung gue yang pilih sih, langsung Yasin. Karena apa? Gue pikir dia agak cekatan lah gitu kan. Nah kalau gue sendiri gue malah nggak ada jabatan nih ya. Aduh, dia pembina, salah satu pembina Balai Sastra. pembina anak-anak semuanya ya. Iya. Jadi kalau BPH lagi pada bingung nih, ya udah kita lari aja ke dia. Kita kan udah punya buntut kan, agak bingung nih, takutnya di saat kita lagi ada yang mau di-sharing, dia lagi punya sama keluarganya. Bingung tuh. Larinya kemana gitu? Iya. Iya lanjut. Karena di sana cuma ada satu doang nih yang kayak gini. Yang lainnya nggak tahu kemana. Tapi kan sekarang udah nikah nih gimana? Iya, makanya itu jadi tanda tanya besar. Mau larinya kemana? Ya untuk sejauh ini kan udah 4 tahun berjalan tuh ya. Dari selama 4 tahun itu gue mau nanya nih, dari udah berapa event sih yang masih lu inget? Beberapa event yang pernah lu tampil dan juga di situ yang paling berkesan buat lu banget itu di mana? Untuk event dari awal tuh kita punya program malah dulu. Setiap 3 bulan sekali kita mengadakan malam sastra secara kontinu. Sastra 1, 2, 3 gitu kan.
Terus di November kita bikin waktu itu milad pertama di Balai Sastra. Di tahun berikutnya tuh. Iya, tahun 2017 tentunya. Ya, milad pertama Balai Sastra, dan itu emang benar-benar lagi benar-benar mau masih sangat ramai di situ. Karena kita tuh yang di Balai Sastra itu dari malah dari SD gitu kan. Memang umum, dari mau apa aja masuk silakan gitu kan, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu. Kita dari SD sampai itu. Malah ada cerita tuh waktu itu anak kira-kira umur berapa tahun dia? 6 sampai 7 tahun kali ya. Dia datang sendiri sama teman-temannya 5 orang ngadep bilang, "Bang, saya mau ikut latihan," gitu ya. Iya, jadi Dari kecil ya udah. Iya. Saya mau ikut latihan Bang, baca puisi gitu dia. Itu kan ya. Ya, jadi sebenarnya buat kita-kita nih pengurus BPH yang selalu menjadi tuh semangat dan komit gitu kan. Itu karena semangat dari anak-anak Dari itu anak, sendiri iya, gitu. betul. Tentunya kita nggak mungkin mau mengecewakan Iya. anak-anak yang ada niat gitu loh. Dari kecil aja udah semangat udah kayak gitu. Masa kita yang udah gede loyo gitu loh. Kayaknya nggak banget gitu kan. Jadi kita nge-support juga ya buat anak-anak. Ya, terus kita juga punya program balai ngelayap. Itu apa tuh kayak trip-trip gitu? Nah, kalau bahasa kotanya kan roadshow. Wah, itu roadshow. kayaknya kota banget. Kita mah kampung. Udah. Iya, iya. Betawian aja kita mah balai ngelayap itu Balai udah. ngelayap. Kalau Roto juga yang gitu-gitu kayaknya nggak tahu. Apaan sih bang Roto? Balai ngelayap itu udah sampai berapa? Keempat ya. Kalau nggak salah. Terakhir di Di halaman SMA 14. Jadi kalau Baling Lab ini lebih ke kayak apa sih, kayak nampilin di luar. Betul. Tampil di luar gitu loh. Iya, tujuannya Ya, sih sendiri. karena di Balai Sastra itu kan bukan mayoritas, bukan cuma orang Darussalam, Iya. ada yang dari mana-mana. Dari mana-mana, bener. Tujuannya tuh biar kita kan kayak Balai Ngelayap 1 adanya di A, di Teko. Di situ kan ada tuh anggota. Jadi tujuannya tuh biar orang tuanya tahu selama ini dia di Betul. Balai Sastra ngapain sih? Iya. Kok main izin ke Balai Sastra latihan, cuma orang tuanya nggak tahu tuh. Jadi ke situ biar orang tuanya tahu. Takutnya orang tuanya berpikir negatif. Iya, Nah, itu sih takutnya tujuannya sih. Sama sekalian kita tuh menyuarakan bahwa seni itu ada gitu. Ya, loh. betul. Dan sekaligus memperkenalkan. Memperkenalkan. Ya setidaknya kita menyebarkan virus lah gitu. Iya. Virus-virus kesenian dan Positif, kebudayaan ya. tentunya. Bukan corona. Iya. Bukan. Dulu corona belum ada. Belum. Baru ini nih corona nih, tahun ini waduh. Ini semenjak ada wabah ini tuh sendiri kan PSBB gitu, untuk kayak nyadain event-event rada sulit sendiri atau gimana? Ya, buat semenjak kemarin Covid dan PSBB itu sebenarnya kita kemarin tuh udah ada plan menyambut bulan suci Ramadan. Kita mau bikin event sebenarnya itu udah dari konsep Iya, gitu. iya, tahu. Dan ternyata PSBB mulai itu dan ada Covid gini, kita juga pasti birokrasinya kita bakal bingung Iya, gitu kan. betul. Nah, kita butuh perizinan, tempat dan lain-lain. Ya akhirnya ya kita nggak ada gerak nih. Emang agak sulit gerak sebenarnya. Berarti ditunda ya. Ditunda. Ini kalau misalkan di bulan Agustus nanti ada kemungkinan PSBB-nya udah selesai ya, mudah-mudahan ya gitu ya. Itu ada kemungkinan banget nggak sih buat mau ngadain event gitu atau tampil? Kalau buat event sih sebenarnya kita udah pengen banget ya. Karena pasti jangan apa ditanya sih? ya, pasti pengen. Pasti pengen banget gitu. Semuanya pengen. Iya. Semuanya pengen. Karena ya memang apa sih? Orang di rumah aja mau keluar. Kita udah gatel banget, udah gatel banget gitu kan. Emang action kita tuh di situ. Di rumah Actionnya. ngapain sih? Gini-gini doang, gila gitu. Karena kasihan yang muda-mudanya ini, kasihan. Iya, Di betul, rumah betul. tuh pada ya paling cuma main HP. Nggak tahu kan lagi jalan bang, ini kagak latihan. Tapi ada yang nanyain kayak gitu ya? Pasti Sering ada, sering nanyain. banget. Yang kecil-kecil itu sering nanyain karena memang mereka karena ngikut yang memang atas kemauan sendiri Iya, gitu. betul. Sebenarnya itu sih, itu Iya. kita tuh lebih bahasanya mengapresiasi orang-orang yang bahasanya dia, bang gue mau ikut gitu. Bukan terus gitu, tapi gue belum bisa apa-apa. Itu Belakangan. belakangan. Tapi lo niat dulu aja gitu. Itu udah modal utama kalau bagi gue sih gitu kan. Kalau dia udah konsisten di situ kan udah pemikiran dia emang mau di situ gitu loh. Iya, Oh, betul. Belajar. Mau belajar, Iya. masalah bisa atau enggak ya belakangan nanti. Betul. Pasti Tapi gitu. halnya kalau udah belajar sih nggak mungkin nggak bisa, Iya, kan? pasti Ya kan? bisa. Apalagi dia niat di awal. Nah, itu dia mah modal utama niat dulu aja deh gitu kan. Nah, untuk panggung paling berkesan nih di mana nih? Iya tuh. Oh. Tadi panggung paling berkesan. Menurut Cang Batik dulu nih. Kalau Pandangannya. menurut pandangan gua tuh karena gua di bergerak dalam bidang seni budaya ya. Setiap momen gue pikir tuh Semuanya berkesan berkesan. sih gitu. Karena bahasanya gini, setiap kita bikin kegiatan pun
kita bakal bikin konsep yang baru gitu loh. Oh, iya Betul. Jadi gue pikir di saat apalah gitu kan, bahagianya seorang penikmat atau penggerak seni itu di saat dia naik ke atas panggung dan udah mengutarakan apa yang dia ingin sampaikan, betul. itu udah merasa bahagia tersendiri gitu loh. Kalau bagi gue sih gitu. Tapi Ucok Menurut lo gimana Cok? Ya hampir sama cuma kayaknya si yang berkesan tuh Milat kemarin keberapa sih? kemarin ketiga. Kedua mungkin kedua. Iya. Karena prosesnya tuh lebih alot sama kemarin ya. Oh, Lebih banyak ada- tantangan gitu. Lebih banyak lebih tantangan. ke arah prosesnya sih Iya. lihat kesannya. Lebih ke prosesnya lebih berat atau Lebih lebih panjang. Lebih panjang. Iya. Jadi gitu ikatannya lebih erat dari situ. Kalau untuk yang ketiga kemarin gimana prosesnya? Mantap sih. Walaupun malamnya ada gue yang Iya. ini gimana nih mulainya? Nggak sesuai sama planning Iya. awal ya kan? Tapi- Ya, Itu alam lah. kita nggak bisa melawan alam, kita nggak bisa melawan alam. Memang kita sering banget karena apa? Kita sekret Setting. kita di jalan gitu kan, di ruang terbuka. Itu sering banget berhubungan sama alam. Iya, karena lebih sering outdoor ya. Iya. Lebih sering outdoor Emang dibanding indoor. outdoor semua malah kita Emang bikin outdoor event semua. ya. Outdoor. Kalau gitu kan pas terakhir kan emang lagi kemarau-kemaraunya parah tuh sebelumnya. Iya. Jadi sekalinya turun gede. Gede emang enggak, Bro. Gedenya emang enggak. Awet gitu. Tadi udah hujan Ya, berhenti. namanya di outdoor ya kan, kita nggak bisa juga, bingung gitu. Daripada Gimana ya, anak-anak udah. gue pada sakit. Oh, iya. Panggung udah didekor gitu kan dari siang. Sebenarnya sih bukan sedih karena hujannya. Kasih namanya Kasihan, kecilnya bener. sudah latihan. Udah latihan. Masa acara nggak jadi cuma gara-gara hujan. Akhirnya dikemas nih, gimana caranya biar jalan. Benar. Alhamdulillah ya kan hujannya berhenti jadi ya udah jalan aja. kayak Karena gitu. kita nggak mau ngecewain anak-anak Iya, juga betul. sih. Karena kan banyak juga tuh anak-anak kecil yang emang mau tampil, udah semangatnya nih, Ya. udah pakai seragam, pakai kostum, mau tampil, mau nari, mau segala macam kan. Kalau misalnya aduh kita cancel ya, waduh. Oh, iya, betul, Takutnya betul. punya Kecewa. efek samping di setelah itu gitu loh. Betul. Makanya itu yang kita jaga sebenarnya tuh rasa kecewa mereka ini sih. Karena kalau udah kecewa kan kasihan, apalagi anak masih ya kecil gitu kan. Dia udah manggil-manggil orang tuanya mau besok Iya. saya nari di situ. Besok Dede tampil. Iya. Mau nunjukin kan dia. Iya, itu kan jadi kayak apa sih, kayak kesenangan sendiri gitu loh buat dia sendiri gitu. Iya. Dilihat sama orang tuanya ya kan. Sebenarnya sih positif banget kalau masalah acara-acara kayak gitu, bro, seni-seni kayak gitu. Iya pastinya. Dan untuk ini Bang, gue pengen tanya nih terakhir. Pesan-pesan lu buat generasi muda sekarang itu kayak gimana sih? Sekarang kan emang lagi Covid nih. Maksudnya kan ya banyak lah anak-anak yang emang berdiam diri di rumah segala macamnya, yang udah mungkin buat bergerak atau di bidang seni itu udah lumayan susah nih. Nah, pesan-pesan lu buat anak-anak generasi sekarang ini apa sih, Bang? Yang keluarin kata-kata mas. Kata-kata Yang mutiara. Iya, yang paling. Ini udah beberapa anak-anak juga kan udah banyak yang nempel sama gadget banget. Iya, betul. Kalau buat pesan kesana sih gini loh. Bagi gua, sastra atau dunia seni budaya itu dunia yang sangat bisa bilang reality ya. Sekalipun memang bukan alam nyata gitu kan. Iya, Karena konsepnya kan kita dalam seni budaya itu kita memerankan sesuatu, kita menjadi antagonis, menjadi yang lain-lain gitu kan. Nah, sebenarnya semua hasil dari pelatihan itu akan bisa diterapkan di alam kehidupan mereka masing-masing. Kehidupan nyata mereka. Jadi di situ mereka akan belajar namanya mengolah emosional. Betul. Karena akan diajarkan oleh rasa gitu kan. Betul. Gimana rasa empati terhadap orang itu seperti apa gitu kan. Itu banyak banget dah yang pemain-pemain gitu. Jadi bagi gua tuh pesan gua lu jangan pernah mundur deh, dan jangan pernah berhenti berkreativitas gitu loh. Karena apa? Karena seni budaya tuh sayang banget jika harus lu tinggalin gitu. Itu tuh ruang lingkup yang sangat bagi gue itu refreshing dari jenuh-jenuhnya gua kerja dan lain-lain. Karena kehidupan kita memang udah nggak bisa dipisah sama seni sih sebenarnya. Kehidupan kita memang semuanya udah seni, dari kita berjalan pun kita seni gitu. Ya. Maksudnya gitu, dari kita berbicara pun kita seni gitu. Taat kepada orang tua atau segala macam, kayak menunjukkan akhlak kita sama orang yang lebih tua, itu ya seni juga menurut gua sih. Iya, memang. Karena kita memang nggak bisa dipisahin sama seni gitu. Jadi kehidupan sehari-hari kita itu Sebenarnya seni. Ya, iya. Sebenarnya seni. Secara tidak langsung sebenarnya seperti itu. Nah, cuman bagaimana cara kita mengemasnya aja sih. Kayak kita memerankan sebuah teater atau pementasan.
Di situ pasti kita bakal bertemu lawan peran, misalkan dalam peran kita orangnya seperti apa dan kita harus bersikap seperti apa. Ya itu rasa itu yang bakal diolah gitu loh. Harusnya gua emosi tiba-tiba disuruh di skripnya disuruhnya Girang. girang, itu kok girang ketawa dia kan gitu. Jadi yang pendiam gitu. Nah, malah ada orang tua malah ada bilang pas dia latihan di balai sastra nih gitu kan. Jadi dia lebih berani buat pas di sekolahnya tuh Iya, ya kan. iya. Dia jadi berani bertanya gitu kan, berani pas presentasi dia berani bicara. Lebih aktif malah. Lebih aktif. Benar, benar. Karena di sini kita bahkan tadi saya bilang gitu kan, belajar gitu loh. Iya. Lu baca puisi nggak mungkin muka lu ditutupin gitu Iya. loh. Iya kan? Jadi benar-benar Jadi- harus ya pandangan lu ke depan gitu. Iya, emang sering banget anak-anak kecil ini yang dari pas latihan dia bilang, "Di bang, malu gitu. Bang, nggak bisa." Awalnya. Yang awalnya gitu, nggak usah gitu. Ya baca dulu aja, abang yang dengerin gitu kan. Gini, ujung-ujung akhirnya malah sekarang kalau ketemu orang dia minta gitu. Iya. Emang kita sering ajak mereka buat pas waktu ada acara lomba juga kayak di kelurahan, perlombaan kita ajak mereka gitu buat explore mereka juga tuh hasil latihan gitu kan. Ya kadang dapat juga gitu kan, kadang kagak, ya itulah kan kompetisi gitu. Ya, namanya panggung begitu kan. Kita kan Iya. bisa di luar jalur dari kita gitu kan nggak ada yang tahu. Nah, Diri jadi lebih berkembang juga. Iya, tujuannya sih ke situ. Tujuannya ke situ membuat generasi muda sekarang ini biar bisa dilihat tuh sama ya negara lah, dunia lah, segala macam bro. Biar kita tuh tahu arah Indonesia ini mau dibawa kemana gitu loh. Dengan generasi muda kita yang positif kan nggak mungkin Indonesia tuh bakal terpuruk terus bro. Harus Iya selalu sih. dibanggakan. Bener sih. Emang kan karena bibit-bibit yang sekarang ini ya emang buat nanti jadi penerus nggak ada lagi. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi Jangan gitu. sampai mati lah budaya. betul. Karena emang sudah ada generasi sebenarnya gitu kan. Dan sering gua bilang sih ke BPH itu diibaratkan pohon kata gua. BPH tuh akar gitu. Terserah daunnya mau pada gugur, maksudnya akarnya yang sampai goyang. Iya. Gitu loh. Karena kalau daun akan muncul daun-daun Daun pucuk baru gitu loh. bibit baru. Tapi kalau akarnya yang goyang akan tumbang pohon itu gitu. Selesai gitu kan. Mati. Nah, itu sering gua ituin sih gitu kan. Dan tambah lagi bagi gua seni budaya itu luar biasa sih. Kita juga bisa jadi sering baca ya kan. Dari baca segala macam. Dan banyak juga kan nyata orang-orang apa yang sudah tua-tua masih menggeluti gitu kan dalam dunia seni budaya itu Banyak, sendiri itu banyak. sastrawan Indonesia tuh luar biasa sekali gitu kan. Sebenarnya Indonesia tuh luar biasa sih. Iya. Dari seni dan budayanya tuh Indonesia tuh termasuk paling kaya juga sih kalau bisa dibilang. Iya betul. Dari seni dan budaya. Cuma sayang banget kalau misalnya generasi sekarang kita ini nggak nerusin itu doang. Sayang, sayang banget. Kita agak emang nggak bisa dipungkiri sih perkembangan teknologi Perkembangan pun teknologi. memang itu menjadi Betul. salah satu apa ya, bukan hambatan sih bukan, tapi memang ya orang udah kecanduan gadget kan emang sebenarnya agak sulit Agak sih, sulit gitu kan. banget. Ini salah Cuman satu bagaimana rintangan dia juga, bisa gitu. mengolahnya aja sih sebenarnya. Gadget itu kan bisa kita bermanfaat juga, bisa jadi Betul. negatif juga Iya, sebenarnya. betul betul. Cuma bagaimana dari kitanya aja nih bisa memanfaatin gadget ini jadi positif tuh harus kayak gimana nih, kayak gitu aja sih sebenarnya. Ya kita juga mau apa, bacain salah satu puisi nih ya. Wih, boleh. Karya apa yang apa almarhum Sapardi Djoko Damono, maaf. Ya, yang turut berduka cita untuk Mbah Sapardi Djoko Damono yang pada hari ini meninggal gitu kan. Yang jelas satu hal, karyamu akan selalu hidup, Mbah. Oke bro, itu dia nanti kita bakal saksikan pembacaan puisi ini. Bro. Iya, nanti kita bakal saksiin. Yoi, pastinya. Oh iya, nanti langsung di sini. Ya, sebenarnya kita masih banyak banget pengen ngobrol lebih lagi. Lebih ya. banyak pengen tahu sih tentang seni ini sebenarnya. Cuman untuk waktunya mungkin Bisa di next lagi. di next lagi, ya. Kita bakal undang lagi. Kalau bisa sih, semuanya bro. 40 orang. Studio kita ya 3 meter. 3,5 meter dah. Iya. Oke bro. Oke, itu dia pembahasan kita dengan Balai Sastra. Semoga dari pesan dan kesan juga obrolan kita, informasi tadi bisa memberikan motivasi. Buat generasi muda sekarang. Bener banget kayak gitu, dan juga semoga kalian terus yang mau berkarya tetap semangat dan berjuang, jangan putus dari konsistennya ya. Betul, siap. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Creative Activity Studio. Jangan lupa berkarya.
Betul. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.